warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, di video ini aku akan membahas sedikit mengenai ilmu qiraat sab'ah dan bagaimana qiraat sab'ah pada surat Al-Baqarah ayat 166. Terdapat 50 hadis lebih yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf atau sab'atu ahruf. Salah satunya adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqra'ani Jibril ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahrufin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril telah membacakan Al-Quran kepadaku 1 huruf, maka aku minta kepadanya untuk dapat ditinjau kembali. Selanjutnya aku juga selalu meminta kepadanya agar ditambah sehingga ia menambahnya sampai 7 huruf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Arti dari sab'atu ahruf ini mempunyai banyak penafsiran di kalangan ulama. Tetapi menurut jumhur ulama yang paling masyhur adalah pendapat Abu Al-Fadl Ar-Razi, yaitu sab'atu ahruf adalah 7 wajah atau bentuk. Maksudnya ialah keseluruhan Al-Quran dari awal hingga akhir tidak akan keluar dari 7 wajah perbedaan. Perbedaan dalam bentuk isim, perbedaan dalam bentuk fi'il, perbedaan dalam bentuk i'rab, perbedaan dalam bentuk nakis atau ziyadah, perbedaan dalam bentuk takdim dan ta'khir, perbedaan dalam bentuk tabdil, dan yang terakhir perbedaan dalam bentuk dialek atau lahjah. Karena adanya hadis Nabi yang menerangkan bahwa Al-Quran diturunkan dengan beberapa bentuk bacaan, dari situ banyak muncul versi bacaan yang semuanya mengaku bersumber dari Rasulullah. Kemudian, pada akhir abad kedua Hijriah, para ulama melakukan penelitian untuk meneliti dan menseleksi qiraat atau bacaan yang dapat dikatakan sebagai bacaan Al-Quran, sesuai dengan kaidah dan kriteria yang disepakati oleh para ulama qiraat. Melalui penelitian tersebut, yang memenuhi syarat mutawatir menurut kesepakatan ulama, yaitu ada 7 bacaan yang dikuasai dan dipopulerkan oleh 7 imam qiraat. Inilah yang disebut dengan qiraat sab'ah. Imam qiraat sab'ah masing-masing mempunyai 2 jalur periwayatan. Yang pertama ada Imam Nafi' dengan jalur riwayat Qalun dan Warash, Imam Ibnu Katsir dengan jalur riwayat Al-Bazzi dan Qumbul, Imam Abu Ammar dengan jalur riwayat Ad-Duri dan As-Susi, Imam Ibnu Amir dengan jalur riwayat Hisham dan Ibnu Dzakwan, Imam Asim dengan jalur riwayat Syu'bah dan Hafaz, Imam Hamzah dengan jalur riwayat Khalaf dan Khalad, dan terakhir Imam Al-Kisai dengan jalur riwayat Abul Harith dan Duril Kisai. Yang pertama adalah lafaz id tabarra'a, yaitu zalnya id bertemu dengan huruf ta. Imam Nafi', Ibnu Katsir, Asim dan Ibnu Dzakwan membaca al-izhar id tabarra'a. Kemudian Al-Baqun membaca dengan al-idgham id tabarra'a. Al-Baqun dalam ilmu qiraat yaitu imam selain yang disebutkan sebelumnya, yaitu berarti selain Imam Nafi', Ibnu Katsir, Asim dan Ibnu Dzakwan. Pada lafaz kedua yaitu lafaz bihimul asbab, ba'dal mim sakin setelah huruf mim terdapat huruf sukun, wa qablal mim ha sebelum huruf mim berupa huruf ha, wa qablal ha kasra dan sebelum huruf ha berupa huruf yang berharokat kasra. Abu Ammar membaca bikasril ha wal mim, bihimi. Imam Hamzah dan Al-Kisai membaca bidhammil ha wal mim, bihumu. Al-Baqun membaca bikasril ha wa dhammil mim, bihimu. Yang terakhir ada lafaz al-asbab yaitu lamut ta'rif. Imam Warash membaca an-naql, bihimul asbab. Imam Khalaf membaca as-sakut, bihimul asbab. Imam
Khalad membaca At-Tahqiq dan As-Sakut, tetapi Imam Khalaf dan Imam Khalad mengikuti bacaan Imam Hamzah yaitu An-Naql dan As-Sakut, dan Al-Baqur membaca At-Tahqiq. Imam Qalun إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Wa andaro jamaah, imam yang bacaannya sama dengan Imam Qalun yaitu Imam Ibnu Katsir, Imam Asim, dan Imam Ibnu Zakwan. Imam Warash إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Imam Abu Amr إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Imam Hisham إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Imam Hamzah إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Imam Al-Kisai إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.